Selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama video pembelajaran kelas 5, tema tugas subtema yang pertama, pembelajaran yang ke-6 bersama kami Klub Matematika ya. Kita langsung saja mulai ke video pembelajarannya. Di sini ayo kita mengamati. Ini di pembelajaran yang kelima sudah pernah kita bahas mengenai iklan ini. Di sini ada iklan mengenai perilaku hidup bersih dan perilaku hidup sehat. Kemudian diberi beberapa gambar yang menunjang tujuan iklan. Oke, masih ingatkah kamu dengan iklan masyarakat ini? Iklan tersebut ternyata memiliki beberapa kalimat. Amatilah iklan tersebut dengan seksama. Catatlah hal-hal kecil yang menurutmu penting dan terdapat di dalam iklan tersebut. Di sini di kalimat yang pertama ada perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Kemudian di paling bawah ada tulisan jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Kemudian tulisan ini didukung dengan beberapa gambar yang menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat. Di antara yang pertama ada gambar anak yang sedang berlari. Kemudian ada memeriksakan diri ke dokter, sikat gigi, ini adalah perilaku hidup bersih. Kemudian membersihkan, sedang membersih, mengepel, ini adalah perilaku hidup bersih juga. Makan makanan sehat, ini juga termasuk perilaku hidup sehat. Kemudian menguras bak mandi secara teratur, itu merupakan perilaku hidup bersih dan sehat. Sekarang, ayo kita berkreasi. Bersama dengan teman sekelompokmu, buatlah sebuah iklan dengan topik gaya hidup sehat. Pastikan kamu menuliskan poin-poin penting yang terdapat di dalam sebuah iklan. Gunakan kertas gambar A4 atau bisa juga yang lebih kecil F4 ya, atau A4 juga bisa ya. Kita silakan diwarnai dengan rapi. Setelah selesai, tempelkan di dinding kelasmu. Sebagai contoh, ini akan kita berikan contoh mengenai perilaku hidup bersih, hidup jadi sehat. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Ini merupakan termasuk iklan-iklan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Contoh berikutnya di sini adalah sehat zaman now. Kata kuncinya ada olahraga, rajin olahraga, makan buah dan sayur, kemudian nggak merokok, berat badan ideal, menjaga kesehatan mental, kemudian istirahat yang cukup. Ini adalah contoh-contoh mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Sekarang, Dayu, Lani, dan teman-teman sekelompoknya sedang bekerja mempersiapkan tugas membuat iklan dengan topik gaya hidup sehat. Bagaimana cara mereka memulai membuat tugas tersebut? Ayo kita simak percakapan antara Lani, Dayu, dan teman-temannya. Lani berbicara, Dayu, aku mau kalimat intinya seperti ini ya. Sepertinya kurang bagus, Lan. Kalau menurutku, baiknya menggunakan kalimat buatan Udin. Lebih singkat, padat, dan jelas. Tidak apa-apa ya? Ya, begitulah. Ya sudahlah, aku ikut saja bagaimana baiknya. Kalau gambarnya bagaimana? Ada ide tidak teman-teman? Karena ini berkaitan dengan gaya hidup sehat dan harus sesuai dengan kalimatnya Udin, maka aku usul bagaimana kalau gambarnya beberapa siswa yang berolahraga. Aku setuju, menurutku itu ide yang bagus. Aku juga berpikir begitu, yang lain bagaimana? Aku pikir bagus Lan, berarti kita semua sepakat ya. Kita akan menggunakan kalimat miliknya Udin dan gambar dari idenya Lani ya. Semua teman-teman setuju? Oke, itu adalah percakapan antara teman-teman untuk membuat sebuah iklan mengenai gaya hidup sehat, perilaku hidup sehat dan bersih. Sekarang, ayo kita berdiskusi. Diskusikanlah dengan kelompokmu tentang satu, hal-hal positif yang bisa diperoleh dari kerja kelompok. Yang kedua, tantangan yang muncul saat kerja kelompok. Kemudian ceritakan pengalaman pribadimu tersebut tentang perbedaan yang kamu hadapi saat berada di dalam lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Jadi di sini
ada beberapa hal positif yang bisa kita peroleh dari kerja kelompok. Artinya, dalam kerja kelompok itu kan pasti terdiri dari beberapa anak. Karena terdiri dari beberapa anak, tentunya akan banyak ide-ide yang muncul. Itu adalah salah satu keuntungan dari belajar kelompok. Akan banyak ide, akan banyak masukan. Jadi semakin banyak ide yang muncul, otomatis hasilnya nanti akan semakin baik. Tapi yang kedua, tantangan yang muncul saat kerja kelompok adalah apabila terjadi perbedaan pendapat. A berpendapat seperti ini, kemudian si B berpendapat yang lain. Ini perbedaan pendapat ini, jika tidak kita sikapi dengan benar, maka bisa kelompok tersebut tidak bisa bekerja maksimal, bisa pecah. Maka yang harus dilakukan adalah, jika ada perbedaan pendapat, hal yang harus dilakukan adalah menghargai pendapat sesama teman kelompoknya, sehingga akan memunculkan ide yang paling baik, pendapat yang diterima oleh kelompoknya. Jadi tantangan yang muncul saat kerja kelompok ya seperti itu. Banyak perbedaan ya, banyak perbedaan itu. Tapi kalau disikapi dengan benar, tentu perbedaan-perbedaan tersebut akan menimbulkan persamaan, gitu ya. Sekarang ayo kita berlatih. Ternyata perbedaan justru membuat segala sesuatunya menjadi indah. Layaknya pelangi yang beraneka warna, begitulah seharusnya kita melihat perbedaan. Bayangkan, jika semua pelangi memiliki warna yang sama, tentunya kurang menarik untuk dipandang, bukan? Bayangkan pula, pada sebuah iringan lagu, hanya terdapat satu alat musik saja, pastinya akan monoton. Sebagaimana halnya perbedaan budaya dan adat istiadat, alat musik daerah pun bisa beraneka ragam, bergantung dari daerah yang bersangkutan. Sekarang ini kita sajikan ada 4 gambar alat musik tradisional, A sampai dengan D. Tugas kita adalah, ayo kita identifikasi keempat alat musik itu, nama alat musiknya, kemudian asal daerahnya dari mana, dari mulai gambar A sampai dengan D. Sebagai referensi saja untuk anak-anak semua, anak-anak kelas 5, kita mulai dari gambar yang A, kemudian B. Dimulai dari gambar yang A, ini adalah namanya adalah kecapi, asalnya adalah dari Sulawesi Barat. Kemudian yang B ini adalah sasando, adalah alat musik dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kemudian di gambar selanjutnya adalah gambar C dan D. Di gambar C, ini adalah alat musik yang bernama angklung. Ini adalah angklung. Asalnya adalah dari Jawa Barat. Sementara di gambar yang D, ini adalah kolintang namanya. Kolintang ini berasal dari Sulawesi Utara. Itu adalah kelima alat musik tradisional khas Indonesia beserta asal daerahnya. Sekarang, ayo kita ada pertanyaan, kita bahas bersama-sama. Apakah perbedaan alat musik A dan B? Kemudian, apakah perbedaan alat musik C dan D? Ayo kita bahas di sini. Kita mulai dari perbedaan alat musik A dan B. A di sini kecapi memiliki tabung resonansi di bagian bawah dawai yang terbuat dari kayu. Sedangkan sasando memiliki tabung bambu untuk tempat memasang dawai sasando. Sementara, apakah perbedaan alat musik C dan D? Kita jawab bersama-sama di sini. Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Sedangkan kolintang di sini dimainkan dengan cara dipukul. Ini adalah perbedaan alat musik C dan D. Sementara pertanyaan berikutnya adalah, apakah alat musik khas daerah tempat tinggalmu? Tentunya ini jawabannya adalah berbeda-beda, tentu sesuai dengan daerah tempat tinggal masing-masing anak-anak semuanya, gitu ya. Demikian video sederhana dari kami Klub Matematika. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.